Pernahkah kamu tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan hidupmu, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya aku hidup ini untuk apa? Setiap hari kita bangun, bekerja, sibuk mengejar sesuatu yang seringkali bahkan kita sendiri tak tahu maknanya. Kita kejar uang, jabatan, pengakuan, cinta, tapi setelah didapat, tetap saja hati terasa kosong. Kita tertawa di depan orang, tapi saat sendiri, kita merasa hampa. Ada rasa aneh dalam dada, seperti hidup ini hanya berjalan, tapi tak benar-benar bermakna. Pernahkah kamu merasakan itu? Rasa sepi di tengah keramaian, rasa jenuh meski semua terlihat baik-baik saja. Mungkin karena kita lupa bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku diciptakan? Dan apa tujuan sejati hidup ini menurut Sang Pencipta? Sebab, jika tujuan hidupmu hanya sebatas dunia, maka ketika dunia mengecewakan, kamu pun akan kehilangan arah. Tapi jika tujuan hidupmu adalah Allah, maka sekalipun dunia menolakmu, kamu akan tetap tenang. Dalam video ini, kita akan menyelami 5 tujuan hidup menurut Al-Quran, bukan sekadar teori, tapi kebenaran yang akan menuntun hatimu untuk menemukan makna terdalam dari perjalanan hidupmu. Al-Quran dengan sangat jelas mengungkapkan tujuan pertama dan utama dari penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Inilah fondasi dari seluruh makna kehidupan. Kita hidup bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk mengenal dan menyembah Allah dengan sepenuh hati. Namun ibadah di sini bukan hanya salat, puasa, atau ritual keagamaan. Ibadah adalah seluruh gerak hidup yang dilakukan dengan kesadaran bahwa kita ini hamba. Saat kamu bekerja dengan niat mencari rezeki halal, itu ibadah. Saat kamu sabar menghadapi ujian, itu ibadah. Saat kamu menahan amarah dan memilih memaafkan, itu ibadah. Bahkan ketika kamu menolong orang lain tanpa pamrih, itu pun ibadah. Makna ibadah sejati adalah hidup yang seluruhnya tertuju kepada Allah. Kita makan untuk kuat beribadah, kita tidur untuk mengistirahatkan tubuh agar bisa berjuang lagi, kita mencintai agar mengenal kasih sayang Allah. Semuanya kembali kepada satu titik, Allah sebagai tujuan. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang melupakan hakikat ini. Kita menyembah dunia dengan sepenuh tenaga, tapi lupa menyembah Allah dengan sepenuh hati. Kita rela begadang demi pekerjaan, tapi malas bangun untuk tahajud. Kita sanggup menahan lapar demi diet, tapi tak kuat berpuasa demi ridhanya. Padahal saat hati kembali sadar bahwa tujuan hidup adalah ibadah, segalanya berubah. Kita tak lagi merasa kosong, sebab setiap detik terasa bernilai. Tidak ada yang sia-sia, bahkan air mata dan kelelahan sekalipun menjadi amal jika dilakukan karena Allah. Hidup yang berpusat pada ibadah membuat kita tenang. Kita tak lagi takut gagal, karena yang terpenting bukan hasilnya, tapi keikhlasannya. Kita tak lagi iri pada kesuksesan orang lain, karena kita tahu yang Allah nilai bukan seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa tunduk kita kepadanya. Bayangkan jika setiap langkah, ucapan, dan keputusan hidupmu kamu niatkan karena Allah, betapa ringan hidup ini rasanya. Tak perlu memaksa dunia untuk mengerti, sebab yang penting Allah ridha. Hidup seperti itu membuatmu tak lagi terombang-ambing oleh pujian dan cacian. Karena kamu tahu, kamu hanya ingin menyenangkan satu zat, Allah, Tuhan yang menciptakanmu. Dan disitulah awal dari ketenangan sejati, ketika hidupmu tak lagi berputar di sekitar ego, tapi berpusat pada ibadah. Maka tanyakan pada dirimu malam ini, apakah aku sudah benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan dari hidupku? Jika belum terlambat untuk memulainya. Sebab Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Mulailah dari hal kecil, salat tepat waktu, jujur dalam pekerjaan, menahan lisan dari menyakiti orang lain. Itulah ibadah-ibadah kecil yang menuntun kita menuju makna hidup yang besar. Ingatlah, hidup tanpa ibadah hanyalah gerak tanpa arah. Tapi hidup dengan ibadah adalah perjalanan menuju cinta Allah. Dan disitulah segala lelah menjadi indah. Tujuan hidup yang kedua menurut Al-Quran adalah menjadi khalifah di bumi, yakni wakil Allah yang bertugas menjaga, mengatur, dan menebarkan kebaikan di dunia.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Ayat ini bukan hanya kisah tentang Nabi Adam, tapi juga panggilan untuk setiap manusia. Kita semua diciptakan bukan sekadar untuk hidup dan mati, tapi untuk meninggalkan jejak kebaikan selama masih diberi waktu. Menjadi khalifah berarti memikul tanggung jawab besar. Bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal amanah. Amanah untuk memelihara bumi, menjaga sesama dan menegakkan nilai-nilai Allah dimanapun kita berada. Kita adalah penjaga kehidupan, bukan perusaknya. Tapi lihatlah betapa sering manusia lupa akan perannya. Kita merusak alam atas nama kemajuan, menipu atas nama keuntungan, berbuat zalim atas nama kebebasan. Padahal, setiap langkah kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagai khalifah, tugas kita bukan hanya bekerja dan mencari nafkah, tapi bekerja dengan niat menebarkan manfaat. Khalifah sejati bukan yang berkuasa di mata manusia, tapi yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kamu mungkin bukan pemimpin negara, tapi kamu bisa jadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Kamu bisa jadi khalifah di rumahmu, di pekerjaanmu, bahkan dalam lingkaran kecil pertemananmu. Menjadi khalifah berarti membawa cahaya dimanapun kamu berada. Bayangkan, jika setiap orang sadar bahwa dirinya adalah wakil Allah di bumi, dunia ini akan berubah. Tak ada lagi yang menipu, karena sadar Allah Maha Melihat. Tak ada lagi yang serakah, karena tahu dunia ini hanya titipan. Tak ada lagi yang saling menyakiti, karena setiap manusia memikul amanah yang sama. Kita diciptakan bukan untuk saling mengalahkan, tapi saling menguatkan. Bukan untuk bersaing dalam kesombongan, tapi berlomba dalam kebaikan. Menjadi khalifah artinya berbuat sesuatu yang meninggalkan manfaat jangka panjang. Sekecil apapun. Menanam satu pohon, mengajarkan satu kebaikan, menenangkan satu hati yang gundah, semuanya bagian dari tugas kekhalifahanmu. Kita bukan hanya ditanya, berapa banyak yang kamu miliki, tapi juga berapa banyak yang kamu berikan. Bukan hanya seberapa besar kekuasaanmu, tapi juga seberapa besar tanggung jawabmu terhadap yang lemah. Khalifah sejati bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak berbuat. Dia tidak sibuk mencari pengakuan, tapi sibuk menjalankan amanah. Karena dia tahu, pengakuan manusia sementara, tapi penilaian Allah abadi. Dan tugas ini tak bisa dijalankan dengan hati yang sombong. Untuk menjadi khalifah, kamu harus terlebih dulu menjadi hamba. Sebab hanya hamba yang tunduk pada Allah yang bisa memimpin dengan hati yang bersih. Maka, jangan anggap kecil peranmu. Apapun yang kamu lakukan hari ini, jika diniatkan untuk kebaikan, itu bagian dari tugasmu sebagai khalifah. Kamu yang menafkahi keluargamu dengan jujur. Kamu yang menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kamu yang menenangkan hati orang lain. Semuanya sedang menjalankan tugas suci itu. Tugas menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Menjadi khalifah bukan berarti sempurna, tapi terus berjuang. Kadang kamu jatuh, gagal, kecewa, bahkan lelah. Tapi jangan berhenti, sebab setiap usaha kebaikan sekecil apapun akan dicatat oleh Allah. Dan di akhirat nanti, ketika semua orang mencari-cari pahala, amal kecilmu itu bisa menjadi cahaya yang menuntunmu ke surga. Maka mulai sekarang, lihatlah hidupmu dengan cara yang berbeda. Kamu bukan sekadar manusia biasa yang hidup tanpa arah. Kamu adalah khalifah, utusan Allah di bumi yang membawa misi suci, menebarkan kebaikan, menegakkan keadilan, menjaga kehidupan. Dan selama kamu masih bernafas, tugas itu belum selesai. Jangan biarkan dunia mengubah jati dirimu. Biarkan imanmu yang mengubah dunia di sekitarmu. Satu hal yang sering dilupakan manusia adalah bahwa hidup ini bukan tempat bersenang-senang, tapi tempat ujian. Al-Quran dengan tegas mengingatkan kita dalam surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Ayat ini adalah cermin bagi setiap hati yang sedang bertanya, kenapa hidupku penuh cobaan? Jawabannya sederhana, namun dalam, karena hidup memang diciptakan untuk diuji. Ujian bukan tanda kebencian Allah, tapi tanda perhatiannya. Sebab hanya yang diuji yang sedang dipersiapkan. Hanya yang diuji yang sedang dibersihkan, dan hanya yang diuji yang akan naik derajatnya di sisi Allah.
Kadang kita menangis dan berkata, "Ya Allah, kenapa hidupku berat sekali?" Padahal di balik itu, Allah sedang memurnikan hati kita. Dia sedang membersihkan kita dari kesombongan, dari keterikatan dunia, dari cinta yang salah arah. Dia ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan suci, dengan hati yang hanya bergantung kepadanya. Hidup tanpa ujian mungkin terlihat indah di luar, tapi bisa membuat hati mati di dalam. Karena tanpa ujian, manusia sering lupa. Tanpa ujian, manusia merasa tidak butuh Allah. Dan tanpa ujian, manusia tidak pernah benar-benar mengenal siapa dirinya. Ujian adalah cermin kejujuran jiwa. Apakah kita benar-benar sabar atau hanya pandai bicara? Apakah kita benar-benar ikhlas atau hanya ingin dilihat baik oleh manusia? Apakah kita benar-benar bertawakal atau masih menggenggam kendali seolah segalanya di tangan kita? Setiap sakit yang kamu rasakan, setiap kehilangan, setiap air mata, semuanya bagian dari proses penyucian. Allah tidak ingin menghancurkanmu, tapi ingin membersihkanmu, agar ketika nanti kamu sampai di akhir perjalanan, hatimu ringan, jiwamu tenang, dan amalmu bersinar. Perhatikan bagaimana emas dimurnikan, harus dibakar dengan api yang panas. Begitu juga iman. Ia diuji dengan kesedihan, dengan kecewa, dengan kehilangan, agar ketulusanmu tampak. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajatmu di sisi Allah. Ketika Allah mencintaimu, Dia tidak selalu memberi yang kamu mau, tapi Dia memberi yang kamu butuh. Kadang yang kamu butuh bukan kenyamanan, tapi luka yang menyadarkanmu. Kadang bukan tawa, tapi tangis yang melembutkan hatimu. Dan semua itu, meski terasa berat, adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu. Lihatlah kehidupan para nabi. Tak ada satupun yang hidup tanpa ujian. Nabi Ayub diuji dengan sakit. Nabi Yusuf diuji dengan fitnah. Nabi Ibrahim diuji dengan pengorbanan anak yang paling dicintainya. Dan Nabi Muhammad diuji dengan kehilangan, kesepian, dan penderitaan. Namun dari semua itu, mereka tetap sabar dan percaya bahwa setiap ujian membawa rahmat. Jadi, jika kamu hari ini sedang diuji, jangan buru-buru menyerah. Jangan katakan, "Aku lemah," tapi katakan, "Aku sedang disucikan." Karena Allah tidak akan pernah memberi ujian di luar batas kemampuanmu. Setiap air mata yang jatuh tidak akan sia-sia. Setiap sabar yang kamu tahan akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu kelak di akhirat. Hidup ini memang penuh ujian, tapi ketahuilah, di setiap ujian selalu ada peluang untuk mendekat kepada Allah. Dan di sanalah letak kebahagiaan sejati. Bukan saat hidup tanpa masalah, tapi saat hati tetap tenang meski di tengah badai. Maka jangan takut dengan ujian, karena ujian adalah tanda kamu sedang diperhatikan oleh Allah. Dan semakin besar ujianmu, semakin besar pula cintanya padamu. Sebab Allah tidak menguji orang yang Dia benci, tapi menguji orang yang Dia ingin sucikan. Jadi jika hari ini kamu sedang di titik terendah, jangan berpikir Allah menjauh. Bisa jadi justru disitulah Allah paling dekat. Dia hanya menunggumu untuk berkata, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Dan saat kalimat itu keluar dari hatimu yang remuk, disitulah sebenarnya kamu telah menang. Tujuan hidup yang keempat menurut Al-Quran adalah untuk mengenal diri sendiri, agar kita bisa mengenal Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Kalimat ini bukan sekadar kata bijak, tapi kunci untuk membuka rahasia kehidupan. Sebab banyak manusia sibuk mencari Allah keluar dirinya, padahal Allah telah meletakkan tanda-tanda kebesarannya di dalam jiwa setiap manusia. Mengenal diri bukan sekadar mengetahui siapa namamu, apa pekerjaanmu, atau apa yang kamu sukai. Mengenal diri berarti menyelami hatimu yang terdalam, menelusuri sisi paling sunyi dari jiwamu, tempat di mana nur Allah bersemayam. Kita sering mencari kedamaian di luar, padahal sumber kedamaian itu ada di dalam. Kita mencari cinta dari manusia, padahal cinta sejati ada dalam hubunganmu dengan Sang Pencipta. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Ayat ini menegaskan bahwa perjalanan spiritual sejati
bukan hanya keluar tapi juga ke dalam. Kamu tak akan benar-benar mengenal Allah sebelum kamu mengenal siapa dirimu di hadapannya. Mengenal diri berarti menyadari kelemahan, keterbatasan, dan kefanaan kita. Bahwa sekuat apapun manusia, kita tetap rapuh tanpa pertolongan Allah. Bahwa sehebat apapun pencapaian kita, semuanya hanya sementara. Dan kesadaran itu melahirkan kerendahan hati yang membawa kita dekat kepadanya. Seringkali manusia tersesat bukan karena tidak tahu arah hidupnya, tapi karena lupa siapa dirinya. Kita lupa bahwa kita hanyalah hamba. Kita sibuk membuktikan diri di mata manusia, tapi lupa memperbaiki diri di hadapan Allah. Kita sibuk membangun nama besar, tapi lupa membangun hati yang bersih. Padahal, semakin dalam kamu mengenal dirimu, semakin kamu tahu betapa butuhnya kamu pada Allah. Ketika kamu mengenal dirimu, kamu akan tahu bahwa sumber kecewamu bukan dari dunia, tapi dari hatimu yang masih terlalu berharap pada dunia. Kamu akan sadar bahwa sumber gelisahmu bukan karena hidup ini berat, tapi karena hatimu belum sepenuhnya pasrah. Dan ketika kamu mengenal dirimu hingga titik itu, kamu akan menemukan Allah yang selama ini ternyata tak pernah jauh. Mengenal diri juga berarti mengenal suara hatimu, mengenal fitrah yang Allah tanamkan sejak awal penciptaan. Dalam dirimu ada cahaya yang ingin kembali kepada asalnya, kepada Tuhan yang menciptakannya. Maka jangan biarkan cahaya itu padam karena kesibukan dunia. Luangkan waktu untuk hening, untuk merenung, untuk berdialog dengan hatimu sendiri. Tanyakan, apa sebenarnya yang aku cari dari hidup ini? Apakah aku hidup untuk dunia atau untuk Allah? Kadang kita harus diam agar bisa mendengar. Kadang kita harus sendiri agar bisa mengenal siapa diri ini sebenarnya. Dan di keheningan itulah, kamu akan mendengar bisikan lembut dari jiwamu yang berkata, "Aku rindu Tuhanku." Mengenal diri bukan berarti larut dalam kesedihan, tapi menemukan arah baru. Kamu mulai paham kenapa kamu diciptakan, kenapa kamu diuji, kenapa kamu harus bersyukur. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mengenali makna dari segala yang kamu jalani. Dan ketika kamu telah mengenal dirimu dengan jujur, kamu tak lagi mencari Allah di luar dirimu. Kamu akan menemukannya di setiap hembusan napas, di setiap langkah, di setiap rasa sakit, dan di setiap keindahan yang kamu temui. Karena di sanalah Allah menunjukkan dirinya, lewat hidupmu sendiri. Maka sebelum kamu berusaha mengenal dunia, kenalilah dirimu. Sebelum kamu ingin memahami takdir, pahami dulu hatimu. Sebab Allah meletakkan tanda-tandanya di dalam dirimu agar kamu sadar bahwa seluruh perjalanan hidup ini sejatinya adalah perjalanan untuk pulang. Pulang kepada diri sejati yang bersujud, pulang kepada Allah yang menjadi tujuan akhir dari segala pencarian. Tujuan hidup yang kelima menurut Al-Quran adalah untuk menebarkan manfaat dan kasih sayang di bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan yang berharga bukan diukur dari seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi dari seberapa banyak yang kita berikan. Hidup yang bermakna adalah hidup yang bermanfaat. Karena cinta sejati kepada Allah akan selalu melahirkan cinta kepada sesama makhluknya. Ketika hatimu dipenuhi iman, maka buahnya adalah kasih sayang. Kamu tak akan tega menyakiti, kamu tak akan mudah membenci, karena kamu tahu bahwa setiap manusia juga ciptaan Allah yang punya luka dan perjalanan masing-masing. Memberi manfaat tidak harus besar. Kadang hanya dengan satu senyum yang tulus, kamu sudah menghidupkan hati orang yang hampir padam semangatnya. Kadang dengan satu nasihat lembut, kamu menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Dan kadang hanya dengan doa yang tak terdengar siapapun, kamu sedang menolong jiwa yang jauh di sana. Begitulah cara Allah menilai amal, bukan dari ukuran dunia, tapi dari keikhlasan hati. Menebarkan manfaat adalah bentuk ibadah yang paling indah, karena ia mengubah dunia tanpa banyak bicara. Kamu tak perlu menjadi orang kaya untuk memberi. Kamu cukup punya hati yang tulus untuk peduli. Kamu tak harus terkenal untuk berbuat baik. Kamu hanya perlu niat agar setiap langkahmu menjadi berkah. Rasulullah SAW bersabda,
sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan manfaat itu bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk akhlak, kebaikan, dan doa. Ketika kamu menenangkan orang yang sedang marah, ketika kamu memaafkan meski disakiti, ketika kamu tetap sabar di tengah hinaan, itu semua bentuk manfaat yang tak terlihat, tapi nilainya besar di sisi Allah. Dunia ini akan menjadi tempat yang lebih indah jika setiap manusia sadar bahwa dia lahir untuk memberi, bukan hanya menerima, untuk mencintai, bukan membenci, untuk memperbaiki, bukan merusak. Dan cinta sejati itu tak selalu diucapkan tapi diwujudkan dalam tindakan. Jadi, mulai hari ini, jangan tanya lagi, apa yang aku dapat dari hidup ini? Tapi tanyalah, apa yang sudah aku berikan untuk hidup ini? Karena pada akhirnya, manusia akan dikenang bukan dari apa yang ia miliki, tapi dari apa yang ia wariskan dalam kebaikan. Dan ingatlah, setiap kebaikan sekecil apapun akan menjadi saksi di hadapan Allah, bahwa hidupmu pernah membawa cahaya di buminya. Inilah puncak dari seluruh perjalanan hidup, tujuan akhir yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Hidup ini untuk kembali kepada Allah. Setiap nafas yang kamu hembuskan, setiap langkah yang kamu tempuh, sebenarnya sedang membawamu semakin dekat kepadanya. Bukan mendekati akhir, tapi mendekati pertemuan. Dan Al-Quran sudah mengingatkan dengan lembut dalam surah Al-Baqarah ayat 156, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Hidup ini adalah perjalanan pulang. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Semua yang kamu cintai, semua yang kamu kejar, semua yang kamu takut kehilangan, pada akhirnya akan kamu tinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal, iman, dan cinta kepada Tuhanmu. Sadarilah, dunia bukan tempat tinggal abadi. Ia hanyalah tempat singgah, tempat ujian, tempat belajar mengenal cinta dan kehilangan, agar kita siap ketika tiba saatnya kembali. Kematian bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang sebenarnya. Dan orang yang bijak adalah yang mempersiapkan kepulangannya sebelum ia dipanggil tanpa pemberitahuan. Bayangkan saat nyawa mulai terasa di tenggorokan, saat mata tak lagi bisa menatap dunia, saat hati berbisik, apakah aku sudah siap bertemu dengan Tuhanku? Itulah pertanyaan yang seharusnya selalu kita bawa dalam hati, agar setiap langkah menjadi lebih berhati-hati dan setiap hari menjadi lebih berarti. Kita hidup bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk mengejar pujian, tapi untuk menyiapkan bekal pulang. Bekal berupa amal, kesabaran, keikhlasan, dan hati yang bersih. Sebab yang Allah lihat bukan penampilan, bukan jabatan, bukan kemewahan, tapi hati yang datang kepadanya dengan penuh keikhlasan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih hanya dimiliki oleh mereka yang sepanjang hidupnya selalu berusaha dekat dengan Allah, yang bersabar dalam ujian, yang tulus dalam berbuat, yang memaafkan meski disakiti, dan yang tetap bersyukur meski kehilangan. Maka jangan takut dengan kematian, takutlah jika hidupmu belum bermakna, karena kematian bukan kegelapan, tapi cahaya bagi jiwa yang telah siap bertemu dengan Sang Kekasih. Dan orang yang mengenal Allah tak akan takut mati, karena baginya kematian hanyalah pintu untuk pulang ke rumah yang sebenarnya.